Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas pengantar aplikasi komputer. Nah, pada video kali ini di sesi 9 yaitu perbedaan, keuntungan dan kerugian brick and mortar. Oke, nah di sini brick and mortar yang sudah kita jelaskan pada sesi sebelumnya ya adalah proses penjualan atau sistem bisnis di mana konsumen melakukan transaksi pada toko-toko atau dealer-dealer dengan mendatangi tempat secara langsung, gitu ya. Itu brick and mortar. Jadi kalau misalnya brick and mortar ini nggak sama apa namanya, nggak online ya gitu. Jadi langsung datang ke tempat. Nah, kalau misalnya klik and mortar itu adalah proses penjualan atau sistem bisnis di mana konsumen melakukan transaksi melalui internet kemudian melakukan pengambilan barang dengan mendatangi tempat. Ini yang marak sekarang ya, seperti marketplace yang sudah ada, contohnya Tokopedia, Shopee ataupun Bukalapak ya pasti teman-teman udah pada sering lah sekarang gitu ya untuk belanja-belanja barang-barang ataupun yang lainnya itu udah mulai online gitu. Nah, di sini perbedaannya tentu saja kalau misalnya dilihat dari fungsinya kita udah bisa menebak ya bagaimana perbedaannya. Nah, kalau misalnya dari segi keyword di sini, misalnya dari penerimaan produk nih. Kalau misalnya brick and mortar itu dia pelanggan menerima produk langsung secara langsung ya dari toko gitu ya. Kalau misalnya click and mortar itu pelanggan tidak bisa menerima produk secara langsung. Biasanya harus menunggu pengiriman. Terus yang kedua efisiensi berbelanja. Nah, efisiensinya yang bagus yang mana nih? eh Kalau misalnya brick and mortar itu pelanggan harus mendatangi toko untuk membeli suatu produk, memakan waktu dan biaya ya. Kalau misalnya e-commerce ataupun click and mortar dapat melakukan solusi yang lebih mudah yaitu kita tinggal memesan aja lewat online lalu kita setelah itu tunggu beberapa hari gitu ya, sampai produknya sampai ke tempat teman-teman. Nah, mungkin ada kurang dan kelebihannya kalau misalnya kita ingin berbelanja, misalnya mendatangi toko tersebut, kita bisa melihat barangnya secara langsung, kita bisa coba-coba dulu, dan kita langsung dapat di hari itu juga. Kalau misalnya online itu mungkin kekurangannya ya kadang kita tertipu ya ataupun barangnya nggak sesuai dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Eh, Selanjutnya perbedaannya lagi yaitu kepuasan berbelanja. Nah, di sini kepuasan belanjanya itu sebagai kegiatan sosial seperti untuk mencari baju baru atau hanya untuk melihat-lihat, kita bisa langsung sama temen gitu ya, ataupun sama keluarga gitu, cari-cari. Kalau misalnya click and mortar ya kita apa namanya melihat produk melalui website ya gitu ataupun marketplace. Sebenarnya ada beberapa marketplace juga yang mungkin pakai teknologi AR yang kita bisa simulasikan untuk mencoba ataupun mengganti warna dan lain sebagainya gitu. Mungkin masih jarang ya. Nah, yang keempat itu melakukan Q&A atau tanya jawab. Pelanggan bisa langsung minta bantuan dari karyawannya langsung di toko di tempat gitu. Nah, kalau misalnya Click and Mortar itu pelanggan nggak tidak mendapatkan bantuan secara langsung tapi chatting ya secara online ataupun membaca ulasan di diskusi dan lain sebagainya. Nah, brick and mortar ini kita lihat ya, bandingannya berbelanja dalam toko akan terus menang pada saat ini. Itu tahun 2018 ya. Kak, eh di tahun 2018 itu masih banyak yang ke toko misalnya kalau misalnya daerah Sukabumi itu ke Jogja ataupun Ramayana dan sebagainya. Mungkin untuk saat ini eh seimbang ya, gitu ya ataupun lebih banyak mungkin online gitu kalau tergantung dari segi produknya apa dulu gitu. Terus manfaat brick and mortar di sini itu cara pelanggan menghabiskan uang mereka saat berbelanja gitu. Lebih banyak menghabiskan anggaran karena kenapa? Ya secara tidak sadar kalau misalnya langsung itu
ketemu barang A atau B yang memang cocok, langsung kita ambil dan tentunya menghabiskan anggaran secara tidak langsung gitu. Oke, lalu di sini oke, teman-teman bisa baca ya brick and mortarnya. Oke. Nah, terus keuntungan dan kerugian di segi model bisnis. Nah, kalau misalnya di brick and mortar itu popularity, semakin bagus lokasi dan kualitas maka popularitasnya akan mengikuti. Seperti contohnya kafe-kafe atau apa ya, tempat ngopi lah sebagainya gitu. Kalau misalnya tempatnya bagus, tempatnya bagus, bakal banyak dikunjungi ataupun menjadi viral gitu ya. Nah, terus instant gratification atau pelanggan bisa melihat produk secara fisik, bisa kita raba-raba, bisa kita coba dulu gitu. Terus the ability to try out products, itu artinya pelanggan bisa langsung mencoba produk sih. Tadi saya bilang social aspect, pelanggan bisa berjalan-jalan dengan keluarga untuk melihat, mencoba atau membeli produknya gitu. Terus kerugian brick and mortar yaitu menyewa suatu ruangan atau tempat. Ya ini apa? Kita perlu sewa toko ataupun apa? Nyewa toko, membayar lapak gitu ya. Terus di sini menyiapkan gaji karyawan juga untuk mengelola gitu. Terus startup and overhead cost, membayar biaya operasional ya. Terus pemilihan tempat yang strategis akan membutuhkan biaya yang lebih. Kayak kalau misalnya di pinggir jalan ya tentunya harganya akan melonjak naik gitu. Di sini keuntungan click and mortar itu save time. Pelanggan bisa menghemat waktu dikarenakan adanya kesibukan masing-masing. Terus save cost juga. Produk online biasanya mempunyai harga yang lebih murah karena tidak membayar sewa. Ya walaupun nanti ada kerugiannya gitu. Terus expand target market, pengusaha bisa menggunakan pasar baik secara lokal ataupun internasional. Karena internet itu bersifat global gitu. Terus access to wider market, pelanggan bisa mengetahui toko dan produknya tanpa harus mengunjunginya. Better after sales service, apabila pelayanan memuaskan, maka dengan sendirinya pelanggan akan menyebarkan informasi mengenai toko dan produk gitu ya. Kan ada yang endorse gratis dan mempromosikan produk-produk kita di marketplace. Terus di sini nih kerugian online atau click and mortar yaitu cost of warehousing, harus menyediakan biaya untuk membuat gudang penyimpanan barang ya. Ini kalau misalnya kita supplier ya gitu. Kalau misalnya beda lagi kalau misalnya kita jualannya sebagai dropship ataupun apa affiliate dan lain sebagainya. Terus cost for shipping, dikenakan biaya dalam pengiriman barang. Ada biaya pengiriman ya biasanya kalau misalnya online. Terus ada delivery time, kendala pada jasa pengiriman yang bisa saja tidak tepat waktu, ya bisa juga molor ataupun salah kirim kemana gitu. Terus ada update dan maintenance, membutuhkan biaya dan tanggal untuk selalu update dan maintain website. Oke, nah itu dia teman-teman untuk sesi 9 untuk click and mortar ya teman-teman yang mungkin belum jelas eh, bagaimana click and mortar itu bekerja. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.